Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Fatmawati. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SDN WHJ 2, Kecamatan Merauke, Kabupaten Bojonegoro. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan PIT 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Ponorogo. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 4 dengan tema tanda-tanda usia balik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oh ya. Hari ini kamu belajar lagi tentang yang sama buku nanti akan belajar tentang agama ya. Kenapa hari ini yang tidak masuk? Ya saya sama buku dulu ya. Yang saya nanti biar yang tidak masuk bisa kelihatan. Yang sini ada ya. Aska, Aikal, Bulan, Arif, Idul, Indra, Rahman, Fadil, Asana, tidak masuk. Email, tidak masuk. Adia, Akila, Renita, ya. Yang nggak masuk berarti anak dulu. Itu ya. Kalau misalkan nggak sakit, masuk ya anak ya. Jangan biasakan seperti itu. Nah, hari ini sebelum acara pelajaran hari ini kita mulai, sebenarnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan untuk dipersiapkan berdoa. Siap. Siap. Berdoa mulai. Usia balik. Usia balik. Coba sekarang. Usia balik itu apa? Usia balik itu menuju desa boleh ya. Coba sekarang
Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Beda jenis kelamin. Apalagi apa bedanya wanita dan pria, laki-laki dan perempuan? Suaranya beda. Oh iya, siapa lagi? Iya, kalau perempuan biasa pakai, kalau kita ya orang muslim, perempuan memakai kerudung, pakai hijab. Nah, kalau laki-laki tidak memakai. Ya. Terus bedanya lagi apa coba? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki pakai celana, perempuan pakai. Meskipun sekarang sudah banyak wanita pakai celana, tapi pada umumnya laki-laki itu memakai celana bukan rok. Wanita juga pakai rok bukan celana. Kalau pakai itu tidak. Yang penting adalah menutup. Nah, itu adalah ciri-ciri apa? Bedanya antara perempuan dan laki-laki. Nah, hari ini kita belajar tentang usia balik. Nah, ada tanda-tanda usia balik. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak kita bisa membantu ya. Satu, dengan pembelajaran ini kita nanti bisa menyebutkan pengertian balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik dan kedewasaan menurut ilmu biologi dan dengan benar. Yang ketiga, membuat paparan yang mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Itu ya. Jadi nanti kita bisa banyak mengerti tanda-tanda usia balik menurut tanda usia balik menurut biologi. Dan kita nanti bisa apa? Membuat paparan. Tanda-tandanya bagaimana? Kemudian yang selanjutnya, karena sudah balik berarti kita harus bisa apa? Membiasakan bisa hidup bersyukur atas anugerah yang diberikan pada usia balik tersebut, gitu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, cara pencapaiannya bagaimana? Kalau sudah kita nanti masuk usia balik, maka disertai kita punya tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab setelah kita masuk usia balik. Bukan berarti usia balik berlalu dengan begitu saja. Ada pertanggungjawaban yang harus kita emban sebagai manusia yang sudah dewasa. Ya. Sekarang balik kamu bisa lihat itu ya. Balik dalam kamus bahasa Indonesia ada dewa bahasa lainnya. Ya, terus tanda-tandanya usia balik itu untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi juga ada yang sama. Tanda-tandanya usia balik menurut ilmu fikih yang hari ini kita tuju ya. Nah, pertama adalah untuk laki-laki tanda-tandanya itu dimulai dengan mimpi basah. Mimpi basah ya, apa mimpi basah? Nah, kita ya. Mimpi basah. Wanita juga seperti itu, ada mimpi basah. Tapi sekarang laki-laki ya dengan mimpi basah. Untuk perempuan bisa mimpi basah juga, dan kalau mengeluarkan darah kita sebut dengan istilah menstruasi ya, untuk perempuan darah. Saat itu meskipun misalkan belum menstruasi atau belum mimpi basah, tapi kalau usianya sudah 15 tahun, maka kamu sudah termasuk usia balik, tergolong usia balik. Artinya apa? Sudah ada kewajiban-kewajiban syariat atau agama ya,
perintah agama yang harus kamu tunaikan. Itu ya. Jadi di usia balik itu nanti kamu ada keharusan yang kamu kerjakan. Apa saja yang harus kita kerjakan pada usia balik? Oh, sebelumnya kita masuk ke biologi ya. Pengertian, kalau tadi pengertian tentang balik menurut MBG, sekarang balik menurut ilmu biologi atau ilmu tubuh manusia, ilmu tentang tubuh manusia. Apa ciri-cirinya? Ya, biasanya itu anak-anak yang sudah balik mempunyai perubahan dari suara misalnya. Untuk laki-laki yang suaranya biasa sejak anak kecil, ya sudah menjadi besar gitu yang mantap, dan untuk laki-laki. Terus dalam kita diserai dan keluar apa namanya di leher jatun ya, atau kalau mencing kalau kita sebut orang Jawa namanya kalau mencing. Sama lagi untuk laki-laki. Keluar kumisnya, jambannya, ya, apalagi, dan bulu-bulu di daerah tertentu seperti di ketiak, nah, dan juga di bawah. Terus ini ada masih laki. Terus laki, makannya semakin banyak, ya karena pemerintah makannya banyak. Terus badannya menjadi kekal kuat itu ciri-ciri laki-laki menurut itu. Nah, untuk perempuan apa ciri-cirinya? Iya, untuk anak perempuan itu biasanya kalau laki-laki suaranya berat, kalau perempuan suaranya merdu. Tapi kalau wanita apa? Ditandai dengan kulitnya semakin halus. Terus ada perubahan lagi dari bagian depan dan pinggul, nah itu mulai rada berisi. Karena hijab itu pada bersih, tapi bedanya kalau perempuan daerah depan dada dan pinggul itu ciri-ciri menurut itu ya, itu bedanya seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah pada usia balik tadi sudah ada kewajiban-kewajiban tadi ya. Kewajiban lagi satu, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, itu ya kewajiban kita. Di samping itu ada namanya menutup aurat, ada lagi kemudian menuntut ilmu. Itu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dewasa. Berkaitan dengan sholat fardu anak-anak. Sholat fardu itu Islam apa ya? Sholat rukun Islam yang kedua ya. Namanya rukun itu harus dilaksanakan. Jadi syarat kamu yang harus kamu penuhi adalah sholat 5 waktu. Bahkan ada sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa kalau anak usia sudah 7 tahun, maka harus melaksanakan sholat. Kalau sudah usia 10 tahun tidak sholat, maka harus diperingatkan dengan agak keras. Istilahnya ada pukul. Makanya sholat sangat penting untuk kita orang Islam. Ya. Jadi usia 7 tahun, Islam usianya berapa? Berapa? Nah, 10 berarti kamu wajib untuk melakukan sholat 5 waktu, tidak boleh godam. Karena itu kewajiban ada ilmu fikih itu ilmu yang mengajarkan tentang tata cara kita beribadah seperti itu. Ya. Tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Kemudian yang kedua yaitu apa? Menutup aurat. Apa aurat? Bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki, auratnya adalah mulai dari pusat ya, apa namanya, perut lah ya, sampai
selalu untuk kita ya. Nah, tapi menurut fikih, menurut ajaran Islam, untuk laki-laki boleh lah kalau kamu nggak punya baju, terus pakai apa namanya sarung begini aja. Nah, yang penting perut sama sampai itu tertutup, itu sudah awalnya laki-laki. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan apa? Semua seluruh tubuh ya harus tertutup kecuali apa? Telapak tangan dan muka. Seperti kita sekalian. Pakaian itu boleh model bagaimana, nggak masalah kalau untuk kita ya. Yang penting adalah tertutup semuanya kecuali telapak tangan dan muka. Itu adalah syarat-syarat kita sebagai orang yang dewasa. Dan yang ketiga, apa? Kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Untuk itu adalah wajib anak-anak. Wajib ya. Maka kalau kamu tidak sekolah, tidak menuntut ilmu, berarti kamu berdosa. Karena kamu sudah usia 10 tahun, dan kamu tidak sekolah, berarti kamu berdosa. Oh ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah menyewainya dari kecil sampai nanti istilahnya yang harapan meninggal dunia tadi kita untuk selalu menuntut itulah hal kewajiban yang harus kamu penuhi kalau sudah kamu masuk usia balik. Lagi sudah tahu sekarang lah. Sekarang untuk selanjutnya coba sekarang ambil buku paketnya, nanti kamu buka halaman 59 dan 61. Nah, paketnya di situ nanti akan dijelaskan tentang usia dan perempuan. Halaman 59 ya. Apa itu? Mimpi dasar. Berarti tandanya siapa tadi? Tandanya siapa? Anak laki-laki. Ya. Coba tugasnya sekarang membaca itu. Ya, nanti kamu bisa menyimpulkan itu yang kamu baca. Garis besarnya apa yang dibicarakan di situ. Sudah ya? Kira-kira apa ini isinya? Ya, kira-kira apa isinya? Coba bisa? Hadir mau? Coba aja ya. Kira-kira apa isinya di situ? Untuk mimpi bahasa tadi laki-laki ceritanya bagaimana di sini? Ya sama bisa. Ya, ini bahasa laki-laki. Kemudian yang di halaman berikutnya adalah ciri-ciri apa? Anak perempuan. Yuk kita sekarang untuk menyegarkan suasana, yuk kita tepuk ya. Bapak Muslim, agamaku Islam, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, musuhku setan. Kamu usia balik bila kau ingin tahu dan dewasa, bagi anak pria dan wanita telah mimpi basah, bagi pria wanita keluar darah untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya
Bila kau ingin tahu dan dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak buat darah ketika mimpi basah, pria wanita adil syariah. ya, itu adalah kita. Untuk selanjutnya anak, kamu nanti akan mengerjakan LKPD. Nah, kita lanjutkan LKPD-nya. Tugas-tugas yang harus kamu isikan. Lembar kerja ya, ini lembar kerja yang harus kamu isikan. Ya, teman-teman isinya, jangan LKPD tentang apa tadi? Tentang ciri-ciri usia dan atau usia dewasa. Ya. Silakan kerjakan. Saya, ya, semuanya kumpulkan. Ya, sudah selesai, kumpulkan. Menjadi satu ya, menjadi satu. Ini adalah sebelumnya, yang kedua adalah saya. Nah, kamu sudah selesai mengerjakan LKPD yang pertama. Ya. Sekarang yang kedua nanti kamu tugas lagi dari dulu yaitu ciri-ciri apa ya? Nah, nanti ya LKPD ini nanti kamu tugasnya adalah merangkai atau memotong bagian ini tanda-tanda usia balik. Nah, ini dan tanda-tanda sebagai bagi wanita. Dalam hal ini kamu potong, kemudian nanti kamu tempelkan di sini, ya, sesuai terus nanti kamu beri keterangan, itu ya. Ya, silakan selesaikan LKS, LP, apa lembar kerja kami itu kamu kerjakan ya. Kamu potong bagian ini, ya. Kamu letakkan di bagian kertas yang kosong, kemudian kamu katakan, kamu beri keterangan bahwa itu adalah tanda-tanda usia balik bagi wanita atau ya, dikumpulkan selesai. Yuk kita sekarang selesai ya, teman-teman ya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, kita bisa mengukur apa pelajaran yang harus kita ambil dari pelajaran hari ini. Tadi belajar apa? Tentang ya, masih usia balik. Ada ciri-ciri
adalah untuk laki-laki mimpi basah, untuk perempuan menstruasi itu masuk ya. Nah, terus menurut ibu masih banyak lagi ciri-cirinya laki-laki ya. Menurut ibu dan menurut kemudian kamu sudah, kalau usia balik maka sudah diberi mendapat tanggung jawab semua yang kamu lakukan ya. Maka semua yang kamu lakukan adalah ada konsekuensinya sebagai pertanggungjawaban kamu dalam hidup kamu, tindakan kamu ya. Artinya sudah terkena itu ya. Nah, tugas nanti berikutnya adalah anak-anak untuk minggu depan kita belajar tentang usia balik, tanda usia balik menurut ilmu biologi yang lebih itu ya. Nah, saya kira sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa bersama.